Salam, selamat malam. Saya atas nama Edison Inorara dengan NIM 210-303-0085. Saya akan merefleksikan ringkasan saya. Donald Trump mengucapkan Partai Republik meskipun ada kemungkinan besar untuk melawannya. Ia menjadi kandidat presiden dari partai tersebut. Pada tahun 2016, Trump meyakinkan puluhan juta orang Amerika untuk memilikinya meskipun tidak memiliki pengalaman. Politik apa daya tarik Trump bagi banyak orang Amerika, terutama pria kulit putih konservatif. Trump memiliki kualitas yang tidak dimiliki lawannya, Hillary Clinton, sekutu dekat Presiden Barat. Obama, dia pro-agama, menempatkan Amerika pertama dan tidak keberatan mengganggu orang asing dan menolak perjanjian internasional jika mereka dinilai tidak untuk kepentingan rasional. Trump berusaha untuk menarik jutaan pemilih Amerika dengan logat sederhana. Make America Great Again, tapi apa artinya? Kapan Amerika tidak hebat? Bagaimana mengukur kesebaran dalam konteks ini? Kehebatan untuk siapa? Kehebatan untuk apa? Sebagai slogan MAGA mendapatkan dukungan dari basis dukungan Trump. Konservatif, Kristen, kulit putih dan nasionalisme. Amerika fit kulit putih yang kurang Kristen dan sekuler. Apa mereka bagikan? Mereka putih kurang Kristen dan sekuler. Apa yang mereka bagikan adalah kerinduan akan hari-hari tentang Amerika kulit putih yang makmur kembali ke saat impian mereka Amerika. Tampaknya bagi banyak orang dapat diwujudkan bagi banyak awal 1960-an. Inilah saat ketika orang kulit putih yang kurang Kristen dan sekuler, apa yang mereka bagikan adalah kerinduan akan hari-hari tenang Amerika. Kulit putih yang makmur kembali ke saat impian Amerika tampaknya bagi banyak orang dapat diwujudkan bagi banyak orang kulit putih. Mereka ini akan menjadi tahun-tahun booming pas perang 1950. Mayoritas Amerika Serikat menikmati pertumbuhan ekonomi yang kuat dan konsisten dan banyak orang Amerika kulit putih. Amerika secara demokratis menjadi awal 1960-an. Ini adalah saat ketika orang kulit putih Amerika secara demokratis menjadi banyak orang. Jadi banyak orang Amerika kulit putih mengalami peningkatan kemakmuran di negara yang tampaknya didorong humanisme bangun dan pergi. Bagi banyak orang pemilu, Trump MAGA juga menyirapkan janji untuk menanggapi sistem administrasi birokrasi yang diduga korupsi disebut oleh Trump. Sebagai negara bagian dalam dan trawas Semik 2020 bagi banyak konservatif kulit putih MAGA menggarisbawah janji Trump untuk mengembalikan AS ke posisi di mana supremasi pandangan dunia sosial dan politik. Mereka akan terjamin wanita tahu tempat mereka baik di tempat kerja maupun di rumah. Minoritas etnis dan ras mengetahui tempat mereka dalam tatanan sosial. Eksistensial mereka melalui tindakan afirmatif aman dari serangan eksternal dan eksternal termasuk pengaruh buruk dari ide-ide asing, sosialisme, globalisme, dan nasionalisme. Nasionalisme Kristen dan nasionalisme Amerika pertama nasionalisme Kristen nasionalisme
adalah penanda kuat identitas individu banyak dari pekerjaan awal yang dilakukan dalam studi. Identitas silsilah tradisional sebagian besar digantikan selama modernisasi oleh ideologi sekuler, mengisi kekosongan ketika negara-negara barat melakukan modernisasi dan sekularisasi yang secara signifikan merusak keunggulan publik agama. Berdasarkan nasionalisme Kristen dan nasionalisme sekuler, neo-nasionalisme, pemerintah truk bukanlah hal baru. Hal ini mengingatkan pada ideologi Kefredisme Ronald Reagan 1981 dan 1989 yang juga berkembang pada perpecahan politik antara konservatif dan liberal. Wiesel 2002, 8 tahun kepresidenan Reagan yang menyaksikan runtuhnya tembok Berlin diikuti 1991 oleh runtuhnya Uni Soviet. Bagian ini menjelaskan bahwa dalam beberapa dekade setelah Perang Dunia, nasionalisme kontinental muncul kembali, misalnya dalam Perang Saudara. Bekas Yugoslavia pada 1990-an seiring kepentingan agama, budaya, dan sekuler. Akhirnya bagian ini menjelaskan bahwa neo-nasionalisme budaya daripada agama karena keadaan regularisasi yang maju di sebagian besar negara-negara regional. Di sisi lain, di selama kepresidenan Trump, neo-nasionalisme didorong oleh nasionalisme Kristen dan nasionalisme Amerika pertama. Neo-nasionalisme sebab ada akibat pentingnya politik dari penggabungan keprihatinan sekuler dan agama dan atau budaya didominasikan oleh kemunculan dan pengaruh politik neo. Rasionalisme baru-baru ini Asia, Eropa, dan banyak kawasan negara lain. Neo-nasionalisme secara khas vokal dan membela agama dan budaya. Mereka neo-nasionalisme kontemporer seiring menentang kebijakan liberal tentang kesetaraan gender dan imigrasi. Bagian ini menjelaskan bahwa isu-isu yang menginformasikan perang budaya juga merupakan pusat neo-nasionalisme yang dikemukakan selama kepresidenan Trump. Selama beberapa dekade telah terlibat dalam konflik ideologi yang memecah belah yang mengaduh kaum konservatif melawan kaum liberal yang merupakan pusat polarisasi politik dan sosial Amerika. Gaston 2019 231 menjelaskan bahwa perang budaya adalah pertempuran sengit atas masalah budaya dan sosial seperti aborsi dan pernikahan gay. Di luar persepsi publik dan secara lebih luas pandangan tentang imigrasi perang budaya, Amerika mencerminkan ketidaksepakatan mendalam tentang masalah etika publik seperti aborsi dan hak-hak gaya yang mendorong beberapa kelompok mempertanyakan legitimasi sistem politik secara keseluruhan. Selain itu, perang budaya Amerika telah menjadi internasionalisme dan memainkan secara mencolok di PBB bertepatan dengan gelombang neo-nasionalisme. Nasionalisme terbaru, isu-isu moral seperti aborsi dan hak-hak gaya adalah aspek kunci dari perjuangan global antara fortune agama dan